Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 588 panggilan telepon dari Morgan. Ketika Chelsea melihat bahwa Henry menyetujui permintaannya, dia menghela napas pelan. Lalu duduk di sofa dengan tenang dan menunggu kedatangan Daniel. Pada saat ini, Chelsea tidak memiliki harapan lagi untuk Morgan, karena sudah hampir jam 9, tetapi Morgan masih tidak meneleponnya. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa Morgan mungkin benar-benar sudah meninggalkan Bondowoso. Tepat pada saat itu, seorang pengawal bergegas ke dalam villa dan kemudian berkata pada Chelsea dengan nada yang sangat hormat, "Nona." Chelsea menatap pengawal itu dan bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Pengawal itu berkata dengan suara rendah, "Baru saja Tuan Muda Daniel menelepon, dia bilang dia minta sopirnya Utenuk menjemput Anda. Sopir itu sudah menunggu di luar." "Apa?" Chelsea tidak bisa untuk tidak menahan diri untuk terkejut ketika mendengar ini, lalu menoleh untuk melihat Henry. "Chelsea, masuk ke mobil." Henry melambaikan tangannya dengan lembut. Chelsea mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berjalan langsung keluar villa. Ring ring ring. Ring ring ring. Ring ring ring. Namun pada saat itu, ponsel Chelsea tiba-tiba bordering. Setelah mendengar ponselnya bordering, Chelsea sedikit terkejut dan dengan cepat mengeluarkan ponsel dari tasnya. Ketika Chelsea melihat nomor penelepon di ponselnya, dia tercengang. Ekspresi wajahnya sangat terkejut. Henry tidak memperhatikan ekspresi wajah Chelsea dan bertanya dengan lembut, "Chelsea, kenapa kamu belum pergi?" Chelsea melihat ponsel di tangannya dan hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Saat ini, Morgan yang menelepon Chelsea. Chelsea tidak pernah berpikir bahwa Morgan akan meneleponnya saat ini. Dia pikir Morgan sudah lama meninggalkan Bondowoso dan melarikan diri. Jantung Chelsea mulai berdetak kencang, dan dia dengan cepat menoleh ke Henry, lalu berkata dengan penuh semangat, "Kakek, Morgan yang meneleponku." "Apa katamu?" Henry juga menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata Chelsea. Matanya terbelalak seolah tak percaya. "Ini nomor Morgan, bahkan dia berinisiatif meneleponku." Chelsea mengulangi kata-katanya dengan bersemangat. Henry sedikit mengernyitkan keningnya karena dia tidak pernah berpikir bahwa Morgan akan berani menelepon Chelsea. Dia bahkan merasa Morgan saat ini pasti berniat menipu Chelsea, atau mencari alasan ketidakmampuannya mengumpulkan uang. Memikirkan hal ini, Henry menunjukkan senyum menghina di wajahnya dan berkata dengan suara rendah kepada Chelsea, "Karena dia meneleponmu, kamu patut menerimanya. Aku ingin melihat alasan apa yang akan dibuat orang ini sekarang." Chelsea memegang ponselnya dan ekspresinya tampak sedikit rumit karena dia tidak tahu apa dia harus menjawab telepon itu atau tidak. Dia takut kalau ternyata yang dikatakan kakeknya benar. Jika dia menjawab telepon, dia khawatir Morgan akan mencari alasan untuk menghindari masalah ini. Dengan cara ini, kesan Morgan yang baik di benaknya akan hilang. Padahal apa yang dikatakan Morgan sebelumnya sangat menyentuh hati Chelsea. Namun, jika dia tidak menjawab telepon, Chelsea khawatir dia akan melewatkan sesuatu dan justru menyesal pada akhirnya. Akhirnya, Chelsea memilih untuk menekan tombol jawab. Chelsea berkata dengan suara rendah, "Halo. Chelsea, aku sudah meminta seseorang untuk mentransfer uang ke rekening perusahaan kakekmu. Butuh sekitar 2 jam untuk masuk ke rekening. Tolong ingatkan kakekmu untuk memantau rekening ini. Kalau aku ada waktu, aku akan kembali ke Bondowoso untuk menandatangani kontrak pengalihan saham perusahaan dengan kakekmu. Pastikan kakekmu menepati janjinya dan memberikan 50% saham dari LWS Group padaku." Saat ini, Morgan sudah bersiap untuk meninggalkan hotel dan mengikuti Alvano ke terminal bus untuk kembali ke kota Surabaya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, Chelsea berteriak dengan nada seolah tidak percaya, "Apa kamu benar-benar bisa mengumpulkan begitu banyak uang? Tetapi bagaimana bisa? Dari mana kamu?" Morgan berkata dengan sangat tenang, "Aku berjanji padamu bahwa aku akan membantumu, jadi aku pasti akan membantumu. Aku selalu melakukan apa yang aku katakan."
Sekarang kamu bisa memberitahu kakekmu untuk terus memantau rekening perusahaan dan menunggu uangnya masuk. Morgan, apa kamu bercanda sekarang? Chelsea tergagap dan bertanya dengan curiga. Dia tidak percaya bahwa apa yang dikatakan Morgan itu benar. Apakah aku bercanda? Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sesaat ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Chelsea, semuanya sudah seperti ini, apa aku masih bisa bercanda denganmu? Apa yang aku katakan itu benar, aku sudah meminta seseorang untuk mentransfer uang. Kamu tidak perlu khawatir lagi, dan tidak perlu menikah dengan si BN Daniel itu. Chelsea bertanya dengan suara rendah, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Aku sangat kaya. Tentu saja aku bisa mendapatkan uang itu dengan mudah. Morgan menjawab sambil tersenyum lalu melanjutkan, baiklah kalau begitu terima kasih, Morgan. Chelsea menjawab sambil tergagap dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, wajah Chelsea tampak bingung. Pada saat ini, dia benar-benar bingung dengan Morgan. Tadi malam, Chelsea sebenarnya sangat percaya pada Morgan karena dia merasa nada bicara Morgan tidak seperti Lolukon. Namun, ketika Chelsea mendengar apa yang dikatakan Henry kepadanya, Chelsea merasa dia sedikit naif. Morgan tidak mungkin bisa memberikan begitu banyak uang pada perusahaan kakeknya, jadi Chelsea melepaskan harapan terakhirnya untuk Morgan. Namun, tidak ada yang mengura Morgan, bahkan menelepon untuk mengatakan bahwa dia sudah mentransfer uangnya. Ini membuat Chelsea sedikit bingung. Namun, Henry sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan Morgan di telepon. Wajahnya masih sangat angkuh, dan dia bertanya kepada Chelsea dengan suara rendah, ada apa, Chelsea? Apa dia mencari alasan untuk mengatakan bahwa uang itu mungkin tidak tersedia untuk sementara waktu? Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa Morgan adalah pembohong. Tidak, kakek tidak seperti itu. Chelsea langsung memantah, lalu berkata kepada Henry dengan suara gemetar, kakek, Morgan baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa dia telah mentransfer uang ke rekening perusahaan kita. Namun karena jumlah uangnya besar, butuh waktu sekitar 1-2 jam untuk masuk ke rekening. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan uang sama sekali. Setelah mendengar kalimat itu dari Chelsea, Henry juga berdiri diam dan tergagap. Chelsea, apa kamu bercanda? Ornak itu benar-benar mentransfer uang ke perusahaan kita. Tentu saja, itu yang dikatakan Morgan padaku, dia sama sekali tidak bohongi kita. Chelsea mengangguk cepat. Tidak, itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana Morgan bisa punya uang sebanyak itu? Apa kamu mencari alasan untuk menipu karena kamu tidak ingin berkencan dengan Daniel? Ku beritahu jangan main-main denganku. Aku ini kakekmu. Henry bertanya dengan suara rendah tetapi dengan nada yang sangat tegas.